Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Jumpa lagi bersama kami ya di channel Kang Teknik. Oke, di video kali ini kita bertemu dengan mesin cuci ya. Udah lama kita nggak membahas mesin cuci. Nah, kebetulan di video kali ini kita bertemu dengan mesin cuci dua tabung ya, atau yang manual. Dan untuk kondisi kerusakannya itu informasi dari orangnya itu dua-duanya nggak bisa berputar ya, di bagian pencuci maupun di bagian pengering itu tidak bisa berputar. Oke, kita akan coba langsung putar timer. Dan di sini untuk apa namanya, mesin cucinya itu tidak berputar ya, timernya sudah jalan. Dan ini untuk pengaturan soft dan mediumnya. Jadi ini kalau misalkan tempo ya, mengatur tempo putaran. Jadi kalau misalkan putarannya pengen agak lebih lama, kita posisikan di medium ya. Kalau mau yang cepat itu kita posisikan di soft. Oke, karena di bagian pencuci nggak mau berputar, kita coba langsung putar juga untuk di bagian pengering. Nah, dua-duanya ini tidak ada dengung sama sekali ya teman-teman. Tidak ada dengung sama sekali. Nah, ini untuk di bagian pengering juga nggak berputar, dengung pun tidak ya. Nah, ini ada banyak kemungkinan ya teman-teman. Nanti saya akan contohin ya apa aja yang perlu dilakukan ataupun yang perlu dicek kalau misalkan mendapatkan kerusakan model seperti ini. Oke, ini kita matikan dulu. Nah, yang pertama kalian bisa pastikan dulu, pastikan colokannya ya atau stop kontaknya itu ada setrumnya. Karena ini dua-duanya nggak bisa berputar ya. Kalian bisa cek di bagian stop kontaknya. Bisa menggunakan avometer, ataupun kalau misalkan kalian nggak ada avometer bisa menggunakan charger HP. Nah, kalian bisa colokin. Kalau misalkan chargernya itu bisa mengisi, itu berarti untuk stop kontaknya nggak ada masalah ya. Namun kalau misalkan tidak mengisi, bisa dipastikan dari colokannya. Oke, kebetulan untuk kasus ini untuk colokannya itu nggak ada masalah. Tadi udah sempat saya tes ya. Oke, selanjutnya yang perlu kalian cek. Oke, jadi ini udah saya buka semua untuk di bagian pergabalannya dan kapasitornya menggunakan kapasitor kotak. Nah, selanjutnya yang perlu kalian cek yaitu kalian harus mengecek di bagian fuse ataupun di bagian sekring. Karena apa? Karena fuse ini terhubung ke bagian dua dinamo ya, dinamo pengering maupun dinamo pencuci. Jadi kalau misalkan fuse ini putus, dua-duanya itu nggak bisa berputar ya teman-teman ya. Jadi ada banyak hal ya yang perlu diperhatikan. Nah, kalian bisa cek fuse-nya. Nah, di sini untuk fuse-nya itu sudah hitam banget. Nah, nih udah hitam ya. Dan juga kalau misalkan untuk putusnya itu nggak kelihatan ya. Kita akan coba lepas dulu. Kita akan pastikan fuse-nya ini putus atau tidak. Jadi yang perlu kalian cek kalau dua-duanya nggak bisa berputar, ataupun kalian meskipun apa namanya, kalau misalkan nggak ada tang ampere ya, kalian bisa menggunakan alat apa saja, atau bisa menggunakan test pen ya. Kalian bisa test pen untuk jalur keluarnya dari stop kontak ini. Oke, ini fuse ya, fuse yang terhubung ke dua dinamo. Kalau fuse ini putus, dua dinamo nggak bakalan jalan ya. Selanjutnya kita akan cek menggunakan avometer. Ini saya menggunakan tang ampere. Harusnya bunyi. Fuse yang bagus ataupun yang masih connect itu harusnya bunyi. Di sini untuk fuse-nya itu nggak bunyi sama sekali. Nah, di sini udah bisa kita pastikan kerusakannya itu ada di bagian fuse. Namun ada hal yang perlu kalian perhatikan ya. Fuse ini kan fungsinya sebagai pengaman ya. Pengaman kalau misalkan terjadi dinamo bermasalah ya. Dinamo bermasalah, nanti fuse ini bakalan putus ya teman-teman. Di sini saya cek untuk di bagian spoolnya. Di sini untuk spoolnya itu saya cek semua di bagian pengering maupun di bagian pencuci ya. Karena fuse putus ini pastinya kemungkinan besar itu ada masalah ya di bagian dinamonya. Namun ada sebagian juga fuse putus itu dikarenakan fuse-nya udah rusak ya. Jadi kalau misalkan kalian lebih pastinya itu kalian bisa cek di bagian spoolnya. Nah, untuk pengecekan spoolnya apakah ngesot tidaknya itu kita
memerlukan satu buah alat ya, yaitu alvometer ataupun satu buah tang ampere. Nah, di sini kebetulan untuk di bagian pengering, spool pengering itu nggak ada masalah ya. Barusan setelah saya langsung bisa berputar, dan selanjutnya kita akan coba cek langsung untuk di bagian pencuci, spool pencuci ternyata masih dengung saja ya. Untuk di bagian pencuci dengung saja. Ini kita coba putar untuk pulsatornya, takutnya putarannya seret ya. Ternyata nggak ada seret-seretnya untuk putarannya. Dan kita akan coba cek untuk di bagian spoolnya kita cek. Ternyata ada salah satu jalur itu yang mengalami short ya, short body. Jadi kalau misalkan udah short itu kemungkinan udah nanti fuse-nya bakalan putus ya kalau kita paksa hidupkan. Oke, ini udah pasti ya kerusakannya itu ada di bagian dinamo. Kita tinggal bicarakan sama orangnya. Kita kalau bisa diganti dengan yang baru ya supaya lebih enak. Dan ini untuk kapasitornya menggunakan kapasitor ukuran 10,5 mikro dan untuk di pengering 3,5 mikro. Dan setelah saya cek tadi untuk kapasitornya nggak ada masalah, masih bagus semua. Oke, dan untuk selanjutnya kita sudah melakukan penggantian dinamo ya, dan ini adalah jalurnya, jalur barunya. Untuk warnanya juga berbeda dengan bawaan yang aslinya. Kalian tinggal cukup melihat diagram di bagian dinamonya untuk cara merakitnya ya. Dan di video sebelumnya untuk cara memasang kapasitor pada dinamo itu sudah pernah saya upload ya di video sebelumnya. Jadi di video kali ini kita nggak akan bahas. Nah, ini udah terhubung semua. Selanjutnya tinggal kita hidupkan ya. Dan ini adalah bawaan aslinya ya, dari dinamo aslinya. Ternyata ada sebagian spool itu yang sudah gosong ya, sudah gosong ataupun sudah short. Nah, makanya saya ganti dengan yang baru. Dan untuk penggantian dinamonya sendiri kalian bisa paskan ya. Kalau untuk dinamo pencuci itu ada banyak ya ukurannya. Ada yang menggunakan as kecil, ada pula yang menggunakan as besar. Dan juga untuk dudukannya ada yang segitiga, ada yang model T. Kalian bisa paskan dulu sebelum membeli, atau kalian bisa bawa contohnya. Oke, sekarang kita akan langsung hidupkan. Kita akan coba tes di bagian pencuci. Nah, di sini untuk bagian pencuci ini udah berputar ya, karena dinamonya sudah diganti. Tuh, ini udah berputar. Untuk putaran kanan kirinya udah normal kembali. Dan selanjutnya kita akan coba langsung hidupkan di bagian pengering. Oke, untuk di bagian pengering juga nggak ada masalah. Di bagian pengering masih bagus dan kita nggak perlu melakukan penggantian dinamo. Nah, seperti yang kalian lihat ya, untuk di bagian pengering sudah berputar. Artinya tutorial kali ini sudah berhasil ya. Oke, semoga bermanfaat. Jika kalian ada yang perlu ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara tekan tombol like-nya dan juga subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.